perjalanan hidup kita ini. Seringkali dia tidak pernah beritahu rencananya dari awal sampai akhir, sebab dia menuntun setiap kita langkah demi langkah. Yang dia minta dari setiap kita cuma kepercayaan. Yang dia minta dari setiap kita cuma ketaatan akan tuntunannya dalam hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, seringkali kita mempunyai konsep tentang iman yang salah dalam hidup ini. Kenapa saya katakan seringkali kita punya konsep tentang iman yang salah? Sebab selama ini kita berpikir bahwa iman itu adalah percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang kita minta sama Dia. Itu sebabnya setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, bukankah kita selalu ngotot sama Tuhan? Kita paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta, dan kita sebut itu iman. Bapak Ibu Saudara, malam ini izinkan saya memberikan pengertian tentang iman yang sesungguhnya. Bahwa sekali lagi, iman itu bukan percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang kita minta sama Dia. Tetapi iman adalah percaya apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Tinggal dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2010 ini. Bapak Ibu Saudara, selama tahun 2010 ini saya percaya tidak setiap saat kita menjalani perjalanan hidup yang mulus. Namun malam hari ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh tetap berkata begini, bukan cuma untuk perkara yang sudah dapat kita mengerti yang terjadi atas hidup kita, kita katakan yang Tuhan buat itu baik bagi kita. Namun untuk segala perkara yang belum dapat kita mengerti sekalipun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, tetap itu adalah yang terbaik. Dan semua yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa peduli. Yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat mengerti.
Apa buktinya kalau Allah itu paling mengerti kita, Bapak Ibu Saudara? Apa bukti kepedulian Allah atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kepedulian Allah dalam hidup kita bukan hanya sekedar ketika Dia menjawab setiap seruan doa kita sama Dia. Kepedulian Allah dalam hidup kita bukan hanya sekedar ketika Dia menghapus air mata kita pada saat kita sedang melewati malam-malam yang gelap dalam hidup ini. Namun kepedulian Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika Dia memilih untuk meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadi sama seperti kita. Bukankah ada banyak orang seringkali berkata begini, Dia kan Tuhan, Dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya Dia tidak akan benar bisa mengerti apa yang sedang saya rasakan. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah Dia tinggalkan keilahiannya dan Dia menjadi manusia seutuhnya, sama seperti saudara dan saya. Dan itulah Natal yang sesungguhnya. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut dalam hidup ini. Bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup kita, kita belum pernah ketakutan sampai keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa sedih. Dia mengerti betul apa artinya rasa dikhianati. Dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya sekali lagi malam hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita, tidak akan pernah ada satupun yang peduli akan hidup kita sebagaimana Dia Allah mengerti dan peduli akan masing-masing kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi dan tak peduli.
bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dengan iman kita katakan sekali lagi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya, kami percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kau sanggup, Dia sanggup. Kami percaya. Mari kita nyatakan kepercayaan kita di hadapan Tuhan malam ini. Hingga masih dengan
percaya. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap bisa mempercayai Engkau dalam keadaan apapun, bagaimanapun tetap percaya. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami pegang dalam hidup ini, bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh percayanya kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya seumur hidup kami hanya percaya kepadamu ya Allah. Dan kami disebut orang yang berbahagia ketika kami meletakkan kepercayaan kami hanya kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah menjadi Allah yang bisa kami percayai. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berkata percaya sama Tuhan itu mudah. Apalagi nyanyi tentang percaya kepada Tuhan itu lebih mudah lagi. Namun malam ini saya mau katakan, kepercayaan kita yang sesungguhnya baru akan teruji pada saat kita sedang menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Disitulah kepercayaan kita yang sesungguhnya baru akan teruji. Beberapa waktu yang lalu kami pelayanan di Surabaya. Selesai ibadah saya didatangi seorang ibu. Dia cerita kepada saya sambil menangis dengan begitu sedihnya. Dia berkata sejak kematian suaminya, dia cuma tinggal berdua dengan anak satu-satunya. Dan anak satu-satunya ini usaha di kota Jakarta. Karena mereka berdua cinta Tuhan, maka usaha dari anaknya ini sangat diberkati oleh Tuhan. Satu hari Bapak Ibu Saudara, anak dari ibu ini ada transfer sejumlah uang cukup besar kepada temannya, karena mereka terlibat dalam suatu hubungan bisnis satu dengan yang lain. Namun tanpa sepengetahuan anak dari ibu ini, ternyata teman dari anak ibu ini adalah seorang pemakai narkoba. Dan ketika teman dari anak ibu ini ditangkap polisi, di dalam pemeriksaan didapati ada transferan uang cukup besar dari anak ibu ini, sehingga anak dari ibu ini ikut diperiksa. Dan pada saat persidangan Bapak Ibu Saudara, terjadi sesuatu yang sangat ironis. Sebab teman dari anak ibu ini yang pakai narkoba saat itu dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Tetapi anak dari ibu ini justru saat itu dijatuhi hukuman mati. Entah karena apa, entah atas dasar dan alasan apa, justru anak ibu ini yang dihukum mati. Dan ini betul-betul terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan keputusan ini turun 4 tahun yang lalu. Sampai hari ini anak ibu ini masih ada di penjara Porong, Jawa Timur. Namun selama 4 tahun seluruh harta benda mereka habis untuk mengurus perkara ini. Sambil menangis dengan begitu sedih di depan saya saat itu, ibu itu berkata tinggal satu-satunya yang masih ibu punya hari ini, yaitu rumah di mana ibu tinggal saat ini. Dan itu pun akan segera ibu jual untuk melanjutkan perkara ini. Dia menangis dengan begitu sedih di depan saya saat itu. Dan selama 4 tahun ini ibu tetap setia kepada Tuhan. Buktinya malam ini ibu masih datang ibadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau ingatkan Bu, tanpa ibu dan Freddy sadari, selama 4 tahun ini ada satu kekuatan, yaitu kekuatan dari Tuhan
yang memampukan kalian melewati semua ini selama 4 tahun ini. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau ibu mau menyerah kalah saat ini, saya rasa sudah terlambat, Bu. Bukankah sudah 4 tahun dan sudah habis semuanya kan? Itu sebabnya daripada ibu menyerah kalah, izinkan saya berkata, tetap jalan maju bersama dengan Tuhan, Bu. Sekalipun ibu harus mencucurkan air mata, karena ibu tidak mengerti kenapa ketidakadilan ini terjadi dalam hidup kalian berdua. Sebab dia janji sama kita, Bu, orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, dia akan pulang menuai berkasnya dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju bersama dengan Tuhan, sekalipun harus mencucurkan air mata, dia akan pulang menuai berkasnya dengan sorak-sorai. Sebab tidak untuk selama-lamanya dia biarkan orang benarnya tertindas dalam hidupnya. Itu sebabnya malam hari ini